Podcast. Punya orang Batak ini. Anjay. Tua kalau orang Tua, Batak. iya bener tua. Iya. Pakai. Bobohula tuh. Halo guys, jumpa lagi di sini di channel gua Dendeni, dan kali ini gua lagi ada tamu nih dari luar kota dan ada 3 channel yang main ke rumah gua. Kebetulan banget kan gua pakai momen ini aji mumpung guys, ya. Dan jadi di sini kita lagi bersama Bang ya. Ngehe emang dia nih. Woi, Dulu kerjaannya bangunin. Bang. Ya, Bangun. Mabuk. udah pagi. Kagak nih masuk channelnya Dendeni. Gimana sih lu? Lah katanya mau bikin podcast, gimana sih Lu kan bangsat? malah Ya. tidur asik-asikan. Ya, iya. Ya, parah bener lu bang. Mau konten. Bang, Iya. Your music. You're a tourist. No, I'm not tourist. Gokil. Biar ada backsound podcast lu. Oke, jadi kali ini gue kedatangan tamu namanya Dendeni ya teman-teman. Oke bro, gimana kabarnya bro? perasaan berbalik ya. Ini yang tamu yang mana nih? Yang salah. Enggak sih. Jadi gue Udah, tiktokan mulu. Podcast. Jadi apa cara kita di sini? Acaraan lah. Anjay, ngebir. Bir dulu dong. Bir dulu dong. Ini teh anjir. Gini. Mas, kayaknya lu ada sesungguhnya deh yang sebenarnya gitu. Di Tegal bir gini ya. Dijualnya ada Tiga. kecil. Dong. punya orang Batak ini. Anjay. Tua kalau orang Tua, Batak. iya bener tua Iya. yang pakai. Bobohula tuh. Iya bener tua yang Iya. pakai. Bobohula tuh. Ini berantakan belum mulai. Mr. Dev. Oke teman-teman, mumpung di rumah gua nih lagi kedatangan tamu, ada Bang Satria maksudnya, dan Bucin TV, oh bukan Bang ya, sekarang Dev. pakai Mr. Karena Dev. rambutnya begini jadi agak ke Inggris-Inggrisan. Inggris-Inggrisan. Oke Bang, gua pengen ini nih, maksudnya ya banyak tanya-tanya, nggak apa-apa kali ya, mumpung di sini gitu. Jadi gini Bang, gue penasaran nih sama nama kalian itu unik-unik loh menurut gue. Di sini ada Bang sebenarnya namanya Bang Satria ya. Satria. Gue ke Bang Sat dulu deh. Gini Bang, filosofinya apa sih nama lu Bang? Ya. Astagfirullahaladzim. Sorry, belum keluar dari aplikasi TikTok. Sorry. Bule parah bener gitu. Lanjut. Pertanyaannya, saya bukan bule. Iya pertanyaannya,
Kenapa nama lu Bangsat? Bangsat. Kenapa namanya Bangsat? Iya. Nama gua Apakah- Satria. Oh gitu ya. Karena laki-laki dan kebetulan gua anak pertama, anak paling tua dipanggilnya abang. Abang. Jadi Bang Satria. Satria. Disingkat Bangsat. Disingkat Iya, Bangsat. Bangsat. Nama channel gua kan Bang Satria. Bener. Tapi Tapi kan suka nggak enak tuh kalau ngomong, Bangsat gitu. ya nggak apa-apa, orang tua gua ngasih nama Satria, salahin orang tua gua. Ya oke deh. Dan buat Mr. Dev, kenapa namanya Bucin TV sih? Maksudnya bucin itu kan budak cinta gitu ya. Yoi. Nah, dan channel lu bang, Bucin TV, emang ada apa sih makna tersendiri atau gimana? Gua percaya hidup ini butuh cinta. Kita hidup di dunia ini butuh yang namanya kasih sayang dan cinta. Untuk mencapai kesuksesan kita butuh support dari orang-orang yang kita cintai. Bukan lagi. Butuh support dari orang-orang yang kita kasih. Gua percaya gua nggak akan bisa menjadi sesuatu tanpa doa dari orang tua gue. Yes. Orang tua yang gue cintai. Dan gue pengen menebarkan virus cinta di muka bumi ini. Yes. Perasaan dulu bilangnya nggak kayak gitu. Apaan? Ini gue baru dapat tadi. Idenya baru dapat. Selamat ya kan? Idenya gue baru dapat tadi. Ini jadi perasaan dulu filosofinya nggak begitu. Iya, emang dulu nggak begitu. Dulu filosofinya. Kan setiap orang bisa berubah. Oh, filosofi nggak bisa berubah, Pak. Dasar filosofi tuh. Oh gitu. Iya. Kan dia pakai itu minjem otak orang Kayaknya gara-gara ini nih. Ini gara-gara ini nih. Iya. Coba lu pinter nggak pakai itu? Botak. Coba gue pakai. Kok muka? Coba gue yang pakai. Siapa tahu jadi pinter. Bang, Gimana? Sat dan Bang Bucin, Bang Davi, lupa mulu gue manggilnya. Bang, kapan sih lu terjun di dunia horor, explorer? Terjun dunia horor sebenarnya gue udah Udah lama. 2 tahunan lah ya. Terjun dunia horor udah 2 tahun, tapi mulai konsistennya sekitar setahun lebihan lah. Mulai konsisten di horor. Dulu masih ya ibaratnya orang masih nyari jati diri lah. Gue masih bingung gue mau di konten mana. Jadi gue campur-campur aja dulu. Oke. Tapi mulai 1 tahun belakangan ini gue mulai konsisten di horor aja. Gue nggak main konten lain lagi. Dan subscribernya sekarang alhamdulillah udah tinggi ya, 200-an Tinggi lah ya. banget, masih banyak di atas gue. Senior. Senior sih. Enggak, masih banyak yang lebih di atas gue, yang lebih senior banyak. Gua nggak pernah mau ngaku-ngaku senior enggak. Oh iya. Dan ada subscriber gue nih bang, tanya itu Bang Bucin bukannya dulu punya channel prank ya gitu? Oh Itu iya. bener nggak sih? Iya, Bener. dulu punya channel prank. Tapi Dulu masih campur jalan, gue. kan? Hah? Campur. Dulu campur prank, terus eksperimen podcast kayak begini juga, explore juga campur. Nah, campur-campur ya. Dan buat bangsat, dulu pernah nggak sih maksudnya menekuni di dunia-dunia kayak gimana ya, digital gitu ya? Maksudnya kayak punya sosial media yang lain gak sih buat apa? Sosial media banyak kan? Banyak, iya, Instagram, men. Twitter. Enggak, Dia main sebelum chat dia di juga. YouTube, sebelum di YouTube gitu bang? Iya, dulu micet. Micet. Iya. Dulu Explore saya di di micet. Dulu saya di Explore dulu explore. micet. Iya, explore. Saya mencari wanita. Dulu dia micet, dia punya aplikasi Blood dulu. Anjir. Itu Scarf Valdi. Bukan saya. Itu Scarf Valdi. Nah, gini dong. Nah, ini segmen. baru nih. Wanjay. Wah. Ini minuman dari Korea. Tuh, iya, Jadi- bawa aja tuh. Jadi ini adalah sosok jenglot teman-teman yang selama ini Nah. kita cari-cari ya. Iya. Waktu ekspor akhirnya kita nemu jenglot ini di Wajah. botol dari Korea. Ini bisa diminum nih. Ah, Bisa gosok dulu. Oh, gosok dulu. Hani, Oh, gitu. Hani gosok dulu Hani. Lu nggak usah ini deh. Ini. Mantap. Gua sampai miring loh, sebenernya gak usah miring Masa? nih. Santai aja. Kenapa pala gue miring-miring? Gua sampai miring. Kebiasaan gue. Kebiasaan. Kebiasaan. Kalau minuman bersoda gue miringin gitu, supaya sodanya nggak gelembung-gelembung Kayaknya gitu. udah gak penting nih rambut. Tolong orang properti. Perak ya, perak. Wah, ini Keren. mantep juga ini. Ya. Mantep deh.
Gingsengnya bagus ini. Jadi bagus banget nih ginseng nih bang. Oh iya. Ini kita jadi iklan gingseng. Jadi kan ginseng. Parah banget. Mantap ini. Ya lanjut. Ya santai aja, dibikin santai aja lah bang, jangan tegang. Tadi juga santai gua, lu maunya gimana? Oh boleh ngerokok ya di podcast Boleh. ini? Oh iya enak. Enak. Tidak peduli dolar kuning. Emang Iya gimana? aduh. Jadi gini bang, lu kan bisa dibilang ini senior daripada kita nih. Oke siap. Maksudnya untuk kedepannya kayak tempat-tempat yang terbengkalai atau tempat kosong itu kan terbatas jumlahnya ya bang ya di Indonesia gitu. Iya. Lu ada planning lagi nggak sih selain itu atau lu mau pindah ini gitu? Waduh, itu sebenarnya jangka panjang. Jangka panjang. Kalau bicara masalah planning, gue memang selalu suka dengan sesuatu hal yang berbeda gitu ya. Artinya kalau konten kreator lain menjual produk A, gue pengen menjual produk B, gitu kan. Di Pulau Jawa ini hampir semua lokasi-lokasi angker, lokasi terbengkalai itu udah dijamah sama konten kreator lain gitu kan. Tapi bagaimanapun gue realistis, gue tinggal di Pulau Jawa, otomatis gue cuma bisa bikin konten di Pulau Jawa untuk saat ini, gitu kan, untuk saat ini. Tapi namanya planning, gue pengen banget keluar dari Pulau Jawa, kayak gitu kan. Gue pengen juga menelusuri seluruh Indonesia kalau perlu sampai ke pelosok-pelosok dan gue nggak sampai di situ, gue pengen banget keluar negeri, gue pengen banget sampai bisa nelusurin Asia Timur atau bahkan bisa sampai Eropa. Tapi itu masih sekedar planning sih. Syukur-syukur kok rezekinya ada. Amin. Sikat. Sama kemarin cerita kan ke gua tuh Apa? titik tertingginya nih, dia ini mau coba explore keluar angkasa. Bukan. Luar angkasa. Yoi. Ngalahin Neil Armstrong. Yoi. Jadi Neil David Wasamu. Ini udah itu sama. Nah, kalau buat Bang Sapti ini Nah, gimana? Punya planning gak kalau ke depannya? Apa masih saat ini masih betah-betah aja di konten explore? sebenarnya udah capek. Udah capek ya? Capek banget, apalagi proses perizinan lokasi tuh kebanyakan Iya susah. bener. Mau konten ya kan, datang di blacklist, nggak bisa masuk. Gara-garanya kemarin ada kreator yang masuk katanya. Kebanyakan seperti itu. Kemarin masuk sini berisik, mengganggu lingkungan. Iya. Udah gitu masuknya gak izin, masuknya nggak ada sopan santunnya. Sering lo kayak gitu. Akhirnya dipersulit, ngerayu-rayu dulu, kasih penjelasan dulu. Boleh. Capek tau kayak gitu. Belum konten udah keluar banyak energi. Iya kan? Oh iya, gue Saking lupa. banyaknya tuh. Lupa, Bangsat kan bisa dibilang sahabatnya Bang Davi. Bukan. Gua nggak kenal sebenarnya. Ini baru ketemu di Tegal gue sama dia. Saya kenal. Sahabatnya dia itu siluman kadal. Sahabatnya itu siluman kadal. Sahabat yang selalu bisa disuruh-suruh. Tapi enggak bercanda. Iya, Bang. Jadi ada nih satu pertanyaan lagi kan gue share di grup gue. Katanya ini Bangsat kan yang sering banget tuh sama Bang Bucin gitu. Bilangnya Bang Bucin, nggak kenal Kak Davi. Iya. Emang dinamanya Bang Bucin karena nama channelnya Bucin TV. Iya, namanya Bucin TV gitu. Keburukan apa sih yang pernah lu ini? Yang selama Banyak banget buruk semua. Banyak banget buruk semua. Buruk semua. Saking banyaknya keburukannya, gua nggak bisa ngejelasin. tertular juga. Gua nggak bisa ngejelasin, lupa. Akhirnya nggak ada di pikiran gua tentang hal-hal yang buruk. Tapi Kalau keburukan sih pasti ada. ada. Keburukan masih ada karena semua orang itu tidak luput dari namanya keburukan. Tapi kita melihat dari sudut pandang positifnya. Iya. Setiap orang pasti punya sisi positif. Ambil positifnya aja. Oke. Buruknya sih yang pasti tukang ngaret. Ngaret. Buruknya pasti tukang ngaret. Ngaret. Iya, itu udah pasti tuh tukang ngaret. Janjian jam berapa? Nongol jam berapa? Janjian saat ntar gua habis maghrib ke rumah lu. Buset, jam 9:30 baru datang.
Enggak, masalahnya kalau di Bogor maghribnya 9:30. Kan kita sama-sama Bogor. Iya, kan Bogor jauh ya. Bogor jauh anjir. Gue ada pertanyaan nih buat Bang Denny nih. Nah, oke. Anjir nih jadi gue yang nanya nih. Iya, nggak apa-apa. Jadi gue yang nanya nih. Bang Denny ini sebelum kan sekarang jadi kreator horor juga nih. Iya. Jadi ghost explorer juga nih. Iya kan? Pengennya. Nah, iya, sudah memulai. Sudah memulai. Dulunya sebelum mulai di konten horor kayak gini nih sama seperti kita. Iya. Konten lu apa? Konten gue gimana ya bang? Gue dulu konten gue nggak niat bikin konten sih di YouTube itu. Kalau nggak niat bikin konten ngapain bikin Q&A sekarang? Gue jadi sayang aja tuh. Kalau sayang nikahin. Salah, susah bener ya ngomong sama mereka berdua cuy. Bener pusing gue. Bodrek. Enak. Minum lagi bang. Habisin nanti datang lagi. Karena gue lihat subscriber gede nih. Bener. 12.000 kan. Itu bisa dibilang menyuruh. Berarti gini loh, 12.000 itu berarti sebelumnya ini lu punya konten. Sebelumnya ini lu channel ini memang channel aktif sebelumnya. Tapi gue lihat video lu nih horor semua. Kayaknya sebelum nge-horor nih dia punya konten lain. Dan salahnya gue hapusin. Nggak ada jembatan buat Menuju ke arah horornya. Salahnya gue di situ. Tadinya 25.000. Keren ya. Dan dulu itu di game COC. Oh main COC, Clash of Clans. Oh gue juga main tuh. Dan pada waktu gua itu, maksudnya upload terakhir tuh, gue berangkat ke Korea. Ditinggal dong. Nggak Minuman lu ginseng. Iya. Gue berangkat ke sana, pas Lu balik. operasi plastik di sana. Iya sama. Jadi ember dong. Iya. Jadi pas balik gitu ya, pas gue lihat, makin berkembang ya channel gaming Indonesia tuh makin keren bang. Maksudnya saingannya berat. Gue ini nggak mampu gitu. Karena gue dulu di situ channel gue aja ngerekod upload nggak kayak mereka yang sekarang kreatif bang. Nggak banyak elemennya. Kalau sekarang kan ada konten game yang toksik, ada yang tutorial, ada yang game talk, ya kan kayak ngejelasin gini loh caranya dari awal gimana sampai tamat gitu. Iya gitu kan. Ya udah akhirnya bingung. Nah gue di Bigo tuh explore ya paling deket-deket sini gitu buat ngibur challenge doang tuh. Akhirnya ya daripada gini gue juga sering nonton channel lu, channel Bugs 88 nih. Salep 88 Salep sih. lah. Dan Bang Dani juga. Ini gue perlu coba nih, gue iniin aja iseng aja gitu. Ternyata rame tapi di fanspage, di Facebook. Untuk wilayah Kabupaten Tegal sendiri lumayan trending tuh bang. Nah, gue nggak mau ngilangin kesempatan itu dong. Karena udah ada kesempatan, ambil nih. Gue punya channel YouTube. Ya udah nih YouTube, gue hapusin aja video game. Akhirnya dioper dari fanpage ke buat live streaming pertama, lumayan ya 150 viewers tuh. Lumayan nih jam tadi. Ya udah gue hapusin aja itu semua. Malah ngilang besoknya ada 7.000 lebih tuh ngilang. Loh, kok subscriber gue jadi segini gitu. Oh banyak subscriber yang unsub. Unsub akhirnya. Ya udah nggak tahu gue sekarang gini. Ya di balik itu semua bang, maksudnya gue ada ini juga sih. Ya maksudnya beruntung lah bisa kenal kalian gitu. Gue kan bisa dibilang anak kemarin banget terjun di horor. Kenal si Bugs juga di Bigo. Dan itu pun nggak kenal banget karena kemarin nggak pas kebenaran Pacu tim Explore tuh ya main kesini bareng Bugs bareng Nobi gitu. Saran gue jangan terlalu dekat sama. Kenapa tuh bang? Pokoknya Kayaknya menyeramkan. Jangan terlalu dekat sama Bugs, ngomong Bugs. Cukup Kenal aja. Ada gua di sono. Ada orang nyetirnya. Gila lo. Nih gua perhatiin video lu pada. Soalnya takut mati, ada gue cuy. Oh my god. Tapi gua ada pertanyaan sih sebenarnya khusus sih, buat kalian bertiga. Gue penasaran sekali, serius nih ya. Kalian kan pasti punya favorit ya. Dalam setiap konten tuh pasti ada favorit, influence lah gitu. Dari lu deh Bang Davi,
kira-kira bang, lu terinfluence maksudnya dalam arti kayak di luar negeri gitu, konten apa yang lo jadi patokan untuk kayak sering lo tonton? Ada gak sih? Gue suka dengan konten-konten yang memang mengedukasi. Nggak mesti harus horor maksud gue. Iya, nggak harus horor. Nggak mesti harus. Justru emang bukan konten horor yang gue suka tonton. Yes. Gue suka konten-konten yang mengedukasi, yang Yes. memberi inspirasi dalam kehidupan secara luas. Oh, Jadi bukan cuma dalam satu bidang, oke. bukan cuma satu bidang. Gue biasanya nonton tentang, gue banyak nonton daily vlogger sih sebenarnya. Vlogger. Jadi dia vlogger yang memang nge-share kehidupannya, karena itu emang bener-bener real kehidupan nyatanya. Yes. Beda sama konten-konten lain yang menurut gue bener-bener di script gitu. Iya. Jadi sorry banget, gue mesti menganggap beberapa konten-konten, entah itu prank, entah itu penelusuran explore, entah itu konten-konten yang lain-lain lah. Itu gue melihat mereka tuh sebelum bikin video sudah membuat skenario dulu. Iya. Kita mau bikin apa nih? Karena jujur gue sendiri begitu. Iya. Gue sendiri, gue mikirin. Beberapa lah ya. Iya, sebelum gue mulai bikin konten explore, sebelum gue explore, gue mesti mapping lokasinya dulu. Gue mesti lihat kira-kira apa, ada properti apa yang bisa gue mainin, yang bisa menghibur penonton. Beda dengan daily vlogger. Mereka tuh apa adanya, udah hari ini bangun tidur di videoin, mereka makan ke warteg di videoin, Iya. kantor di videoin, ketemu sama temen lama di videoin. Jadi Bikin emang bener-bener konten. real, dan gua mengambil sisi-sisi positif gitu loh. Ada satu daily vlogger sih yang emang bener-bener menginfluence gue. Itu Echa Day Days After 24. Oh, ya. Gue ngikutin dia dari dia masih kuliah sampai lulus, terus dia kerja sampai dunia percintaannya gue ikutin. Itu Asik banget buat ya. gue asik banget. Asik. Itu real man. Real soalnya. Itu bukan settingan, Iya. itu real sampai dia kenal cewek, dipacarin sampai Dan dia juga nikah. nggak punya tim, maksudnya Iya. tim kreatif dia dia solo. coba, dia solo, emang benar-benar menceritakan aja, share aja, nge-share ke siapa yang pengen nonton gue, inilah cerita Iya. gue. Itu Yes. gue ikutin banget. Yang gue ambil sih sisi positifnya adalah bagaimana cara dia menjalani hidup, bagaimana cara dia melewati berbagai masalah. Anjir keren ya. Ah, Itu menurut lu inspiratif juga buat inspiratif lu ya? banget sih. Oke fine. Buat lu bangsat gimana nih? Ada gak? Kalau gue sih sering nonton channel National Geographic, Oke. channel-channel binatang gue malah. Oh lu lebih suka ke ini ya? Iya, ke channel-channel binatang pokoknya. Binatang-binatang. Gua memahami binatang ini habitatnya di mana, binatang ini habitatnya di mana. Karena memang untuk ke horor gue juga tertarik. Yes. Tapi gue jujur nih, ketika waktu pada saat kemarin kita jalan tuh, ketika lo ngomongin masalah tentang ular ya kan, gue pikir kayak Bang Davi melihara ular gitu kan, gue penasaran gitu. Enggak jujur nih, gue pikir memang kalian pecinta ular gitu kan. Tapi tadi gue Bukan coba, pencinta ular, Tapi gue punya ular. Luis, tapi gara-gara gue inget nih kejadian pas lagi lo nangkep ular tuh bang, nangkep ular di rumah kakak lo ya. Terus lo coba untuk kayak pelihara. Terus tadi di Instagram kalau lo cek itu gue share ada salah satu konten yang menarik harus lo lihat mengenai tentang ular. Gokil. Ntar lo coba cek di Instagram, baru banget ini sih, baru gue kirim. nama Instagram lo apa? Ngehe. Tapi nih lanjutin ke Sekalian topik. promosi, siapa tahu teman-teman di rumah juga mau ngecek. Oh iya, Instagram gue Bucks_888. Yoi, langsung di follow. Setelah follow, report. Ngehe. Namanya bangsa teman-teman. Tapi apa balik lagi ke apa pertanyaan gue tuh ya kan. Berarti lu binatang tapi nggak ini ya, nggak cuma satu patokan. Gak binatang cuma apa satu aja. patokan. Jadi emang gue suka aja ngeliat aktivitas binatang kayak National Geographic tuh. Oh, Kayak konten-konten yang gue bilang gimana ya? Totalitas. yes. Ngerekam macan tengah hutan. Itu tuh nggak gampang. Dan itu footage-nya juga ribet footage-nya sih. juga ribet. Iya. Dan gue akhirnya mempelajari ini pak kamera apa yang dia pakai. Oke. Akhirnya gue sering nonton channel-channel yang mereview kamera. Itu Udah. jauh banget tau dari konten horor gue tuh. Udah gitu dia harus nyari narasumber yang benar-benar harus bisa nerangin tentang binatang ya, itu. review kamera, review teknologi. Gue lebih suka ke konten-konten teknologi sebenarnya. Iya, oke fine. Ya kan, Wow. konten-konten teknologi, terus konten-konten tutorial. Oh, tutorial. Ya. Nah, tutorial editing segala macem ya kan.
Nah, konten-konten horor yang gue suka tuh horor luar, kalau nggak salah macamnya BMTK ya, kalau nggak salah sih. Yang kontennya tuh kalau gue bilang, gue lupa nama channelnya. Tapi gue dulu sering nontonin, itu emang gokil sih gue lihat. Dia explore gak cuman explore horor. Anjir. Tapi explore keindahan alam, editingnya juga gokil. Ya kan? Jadi lu lagi di rumah nih cerita, tau lu kesedot dalam bola dunia, hilang ya kan, tau ada di dalam pulau. Pulau yang terpencil. Emang editingnya tuh gila kalau gue bilang. Parah. Dan dia juga nggak punya tim. Nggak punya tim, tapi kayak dia ngeset segala macam. Maksudnya kayak belajar, dia ngasih juga cara gua bikin video tuh kayak gimana, dikasih lihat gitu. Ngajarin gini loh cara gua edit begini gitu. Dan akhirnya gua terjun di dunia horor itu. Awalnya gua tahu ya, Ghost Explorer di Indonesia itu si Bun Misteri. Oh, awalnya gue tahu dia tuh. Gue nonton dia, wah gokil dia orang tengah hutan. Yes. Ya, awalnya gue tahu dia tuh. Beberapa tahun kemudian, gue punya niat mau terjun ke YouTube. Gue pasti meriset dong, sebelum gue terjun gue ngeriset. Gue ngeriset data, gue cari-cari, nemu channel Doi. Nemu channel Doi. Tadi katanya lu baru kenal Doi sekarang di Tegal. Itu gimmick, script kayak yang tadi dia bilang. Konten kreator. Kayak tadi dia bilang, semua tuh udah terskrip. Udah ada narasinya. Gitu. Oh, berarti artinya lu lebih suka yang tutorial dan mengenai tentang binatang-binatang. Nah, akhirnya gue ngeriset, ketemu dia, ketemu channel dia, banyak juga ada dia, ada Jokal ya kan. Memang gue akuin nih, mereka-mereka ini kayak sang explore itu memang konten-konten kreator yang kalau gue bilang, wah gila nih orang sendirian nih, gue berani gak ya? Dan jujur awal gue bikin video, di video pertama gue itu gue bertiga. Oh, bertiga? Emang gue kalau masih bertiga, gue sebagai kameramen saat itu. Oh, oke, fine. Di video kedua baru gue mulai sendiri, kata gue, wah seru juga nih kalau sendiri, ketagihan sampai sekarang. Oke, fine. Kalau Mas Denny gimana Mas? Lo yang punya channel ini nih, lo sebenarnya berarti tadi gue dengar sedikit kan pembahasan pertanyaan dari Bangsat ke lu gitu ya. Awalnya lu kayak main game, cuman upload aja. Artinya kan ketika lu terjun ke sini, tadi lu bilang juga gara-gara nonton video Bang Davi, Bangsat lah, atau gua lah ya kan, dan lain-lain gitu. Ada gak sih influence gitu di luar atau mungkin di dalam negeri yang sering banget lo tonton gitu, jadi patokan untuk kayak wah ini keren sih dan gue seneng banget nih nontonin kayak gini. Sebenarnya gue pengen bikin video kayak gini juga tapi kayaknya kurang, gue harus banyak belajar atau apalah itu. Jadi gue jawab jujur nggak ya? Ya harus. Ini kalau kalian percaya ya, gue kayak mimpi bisa ketemu Bags, bisa ketemu Pacu, Bang Satria, Bang Davi. Wih keren men, maksudnya ini video yang selama ini sebelum-sebelumnya gue tonton cuma di handphone cuy. Oke, fine. Gue tonton dipelajarin gitu ya, dari pembahasannya, penyampaiannya, edukasinya, itu asik cuy. Dan ketika gue praktekin acak-acakan, nggak bisa gitu. Itulah merasakan kan nggak gampang kan? Nggak gampang, sumpah. Dan sekarang mereka ada di rumah gua. Ya salah. Ya salah. Itu ciri khas dia tuh. Ciri khas dia tuh. Ya salah. Itu bisa jadi jargon kayaknya. Ya salah. Cantik sekali kuntilanak itu. Gila sih. Maksud gue, tapi gue belum dapat feel banget nih ketika lo masih bicara ke sana. Maksud gue pengen coba untuk kayak lebih tahu gitu. Sebenarnya kan gue juga baru kenal sama lu Mas sebenarnya Mas. Iya kan, baru-baru ini aja sih. Ketika gue kayak ketemu lu di Tegal gitu. Nah, apa nih kayak misalnya kayak Kisolepet yang sering banget sama lu juga, ya kan? Dia tuh satu frekuensi sama lu mungkin ketika lu bikin konten. Tapi ada patokan nggak untuk kayak nih lu tonton nih biar agak sedikit gimana gitu, ada gak masukan-masukan dari dia atau ke elunya sendiri untuk kayak sering banget nih lu kan, kalau gua Bang Davi, kalau enggak Bangsat, mungkin lo nih kayak dia nih sekarang biasanya kalau habis konten lihat TikTok ya kan, kalau enggak liatin video yang sering banget. Gua apal banget kalau Bang Davi dia nonton bola ya kan, nonton bola channelnya, tahu nih harus channel apa yang bakal gua tonton gitu. Untuk hiburan semata juga kadang juga bisa terinspirasi, bener gak sih? Gara-gara kita
sering nontonin, wah gue juga pengen nih. Sering nonton bola ya kan, akhirnya dia explore bawa bola main bola di situ Bisa kan. jadi. Gak ada yang tahu. Gue Iya. emang suka nonton bola. Heeh. Dan kebetulan semenjak gue mulai terjun ke dunia horor, di mana aktivitas gue banyak di malam hari, akhirnya gue banyak ketinggalan nonton bola. Oke. Akhirnya gue cuma bisa nonton cuplikannya di YouTube. Sama, gitu. gue juga gitu bang. Makanya. Gimana nih mas? Lo sering nggak ada patokan nonton video orang yang benar-benar lo suka gitu? Channel orang. Channel orang. Lebih terfokus belajarnya ke siapa gitu. Lebih terfokus belajarnya siapa? Mempelajari channel siapa. Ya kalian, cuy. Spesifikasinya siapa gitu. Spesifikasinya, gue suka film horor sih. Oh lo lebih suka Film nonton horor. film ya berarti? Sama kayak gue berarti juga suka banget. Berarti terinfluensi sama film. Iya. Lebih terinspirasi dari film, terus belajar sedikit-sedikit penyampaian dari kita-kita. Iya. Bener. Hmm. Itu Karena- Karena memang pada dasarnya semuanya orang yang akhirnya terjun ke dalam konten kreator horor, semuanya itu memang suka nonton film horor. Iya. Cuma, ya kan, genre horor itu banyak. Genre horor banyak, Ya. bener ya? Iya. Genre horor banyak dan setiap orang itu punya tipikal film-film horor yang beda-beda. Mm-mm. Genre film horor apa yang jenisnya kayak gimana? Jenisnya gimana ya? Gue lebih ini sih bang, ketika gue nonton film horor yang horor luar ya, maksudnya lebih serem sih kalau kata gue. Jadi lebih berkiblat ke arah horor luar negeri. Kalau horor Indonesia itu lebih ada ke seksualnya ya, maksudnya Ya, seperti bikin itulah. gimana ya, tegangnya tanggung. Tegangnya bang. Tegang enak, bukan tegang serem. Jadi orang nonton ini tegang-tegang enak, bukan tegang-tegang serem. Tapi kalau ngomongin film seru juga sih sebenarnya. Yoi. Iya. Tapi Ada bakal habisnya. jadi panjang. Ini jadi panjang nih perbincangan kita nih. Iya. Nanti teman-teman juga bisa komentar di bawah film-film bergenre apa yang teman-teman suka. Yo. Oke guys, segitu dulu perbincangan kita, ngobrol-ngobrol asik kita segitu aja ya. Ini namanya bukan Q&A, tapi yang Q&Q. yes, itu benar. Dan jangan lupa kalian tonton juga channel-channel mereka ini karena mereka ini salah satu kreator konten horor idola gue sih. Pers tuh. Apalagi lagi. Pokoknya jangan lupa like dan subscribe channel Denny karena dengan like dan subscribe kalian, gue bakal terus bersemangat bikin video-video yang keren sih. Jadi Harus keren. Oke, cukup sekian dari kita, dari kami dan gua Satria gue Denny. dan Davi dari Bujin TV melaporkan dari Tegal. See you next time. Soalnya tau gak teman-teman, gingsengnya udah habis, Bang Davi mau tidur. Ya udah Tadi deh, udah gatuk ini. bye. Kok masuk begini gila lu. Lu dari tadi bang, udah lu gak usah pakai